Hari ini diwakilkan oleh Kepala UPT Perpustakaan IPB Internasional, Ibu Niwayan Arini, SIPUS MIG. Yang terhormat, Kepala BPS Provinsi Bali, Bapak Hanif Yahya, SSI MSI, dan yang kami hormati, narasumber, Bapak Yoga, Dr. Yoga Karisma Pradana, SOS MSI, dan serta seluruh peserta dan hadirin yang kami banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini, Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022, dalam acara webinar edukasi statistik, strategi mendapatkan data statistik untuk penelitian manajemen perhotelan. Saya IGD Dirga Surya selaku moderator akan membimbing jalan acara pada pagi hari ini. Sebagai acara pembukaan, kami mohon Rektor IPB Internasional atau yang pagi hari ini diwakilkan oleh Kepala UPT Perpustakaan IPB Internasional kepada Ibu Arini, kami persilahkan. Seluruh mahasiswa dan mahasiswi IPB Internasional dalam acara webinar edukasi statistik yang saya banggakan. Seluruh peserta webinar edukasi statistik yang berbahagia. Pada hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi statistik para sivitas akademika yang akan membuat skripsi, sivitas akademika yang sedang melakukan penelitian manajemen perhotelan, dan mereka yang sedang studi statistik. Webinar edukasi statistik ini merupakan bentuk dukungan terkait pengembangan agen statistik untuk kegiatan ilmiah para sivitas akademika. Webinar edukasi statistik ini adalah acara formal yang telah direncanakan agen statistik pojok IPB Internasional secara online untuk menambah manfaat statistik untuk kita bersama. Webinar edukasi statistik ini nilainya dapat bermanfaat, mencegah dan mengurangi kendala kita selama dalam penelitian manajemen perhotelan, khususnya yang menggunakan teknik analisis statistik. Sesuai dengan agenda pelaksanaan webinar edukasi statistik pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, maka dengan ini dapat menyatakan webinar edukasi statistik ini secara resmi dibuka. Akhir kata, atas nama IPB Internasional, semoga kita semua dikarunia kemudahan dalam praktek pencarian data statistik dan kesuksesan untuk pelaksanaan tugas-tugas kita, khususnya yang berhubungan dengan penelitian manajemen perhotelan. Sakti. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Wayan Arini atas kata sambutannya. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Kepala BPS Provinsi Bali kepada Bapak Hanif Yahya, SSI MSI, kami persilahkan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Rektor IPB Internasional yang dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Ibu Niwayan Arini. Juga yang saya hormati narasumber webinar Bapak Gede Yoga Karisma Pradana. Juga yang saya hormati moderator webinar Bapak IGD Dirga Surya Widayata. Yang saya hormati juga seluruh dosen
IPB Internasional, dan yang saya banggakan ada di mahasiswa dan juga mahasiswi IPB Internasional dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama tentunya marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat dan juga karunia-Nya. Hari ini kita juga diberikan, dianugerahi keberuntungan dan juga kesehatan, sehingga kita berkesempatan untuk bertemu di dalam ruang virtual ini dalam acara webinar edukasi statistik, topik yang menarik, strategi mendapatkan data statistik untuk penelitian manajemen pelajaran yang diselenggarakan oleh unit pojok statistik pada perpustakaan IPB Internasional. Tentunya tidak lupa juga, marilah kita juga mengajak kita semua untuk bersama mendoakan dan juga berusaha bersama-sama saling menjaga sehingga kita semua tetap sehat dan juga terbebas dari pandemi COVID. Bapak dan Ibu dan adik-adik mahasiswa peserta webinar, pertama-tama secara pribadi dan juga atas nama lembaga Badan Pusat Statistik BPS, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan serta rasa bangga karena teman-teman di pojok statistik IPB Internasional hal ini mampu mengadakan dan juga menginisiasi kegiatan pojok statistik secara mandiri. Ini tentunya merupakan sebuah bukti nyata dari kerjasama yang telah dibangun oleh BPS Provinsi Bali dengan IPB Internasional melalui LLDP wilayah 8. Di mana tentunya aktivitas dari pojok statistik ini dengan inisiasi yang dibangun oleh pojok statistik IPB Internasional membuktikan bahwa kegiatan maupun aktivitas pojok statistik tidaklah selalu berasal dari BPS, tetapi berasal secara mandiri dari pojok statistik IPB Internasional. Jadi sepertinya ini merupakan hal yang pertama yang saya lihat, adanya pojok statistik yang secara mandiri menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengembangan statistik. Di provinsi lain, barangkali kegiatan-kegiatan tersebut masih diinisiasi oleh BPS. Jadi tentunya dengan adanya inisiasi secara mandiri yang dilakukan oleh IPB Internasional ini dapat juga dijadikan sebagai contoh untuk pojok statistik di provinsi lain. Tentunya ini juga harus kita budayakan dan kita dorong dalam rangka peningkatan literasi statistik, khususnya di kalangan sivitas perguruan tinggi. Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada agen statistik IPB Internasional, juga narasumber dan moderator atau juga panitia atas terselenggaranya webinar hari ini. Semoga ini merupakan awal dari kegiatan-kegiatan lain terkait dengan pemberdayaan pojok statistik di kampus-kampus yang ada sekarang ini. Tentunya pojok statistik ini tidak hanya kerjasama yang ada di atas kertas saja, tetapi dibuktikan dengan memberikan output maupun outcome bagi dunia pendidikan dan juga dunia statistik. Bapak Ibu dan peserta webinar yang berbahagia, kita pahami bersama bahwa dalam rangka pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang ditujukan bagaimana pemerintah bisa mensejahterakan masyarakat. Tentunya pembangunan yang dimaksud di sini adalah pembangunan yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini tentu harus adalah pembangunan yang tepat guna
berkelanjutan, dan tentunya progresif. Untuk mendapatkan pembangunan berkualitas, dibutuhkanlah data yang berkualitas. Kita tahu bersama bahwa membangun itu mahal, tetapi membangun tanpa data jauh lebih mahal. Saat ini kita tahu bersama masih banyak data-data yang berserakan di setiap kementerian, lembaga maupun instansi, sehingga mengakibatkan data-data tersebut sangat bervariasi dan tentunya juga sangat berbeda, sehingga terjadilah adanya inkonsistensi data. Informasi juga yang diberikan akan meleset dan tidak serta tepat sasaran. Terkait dengan adanya perbedaan hal tersebut, pemerintah Presiden dalam hal ini telah mengeluarkan Peraturan Presiden Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, di mana dalam Perpres tersebut itu diatur penyelenggaraan tentang tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah instansi pusat maupun instansi daerah dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan juga pengendalian pembangunan. Bapak dan Ibu peserta webinar yang saya hormati, dunia pendidikan merupakan tempat untuk mencetak pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Artinya pemimpin masa depan adalah pemimpin yang harus mengenali sumber daya dan juga potensi yang dimiliki oleh wilayahnya. Juga mengenal bagaimana sumber daya dan potensi wilayah yang dapat digunakan, yang akan dilakukan melalui data yang tersedia. Oleh karenanya, ketersediaan data statistik merupakan hal mutlak yang harus dibutuhkan, yang harus disiapkan dalam rangka pembangunan wilayah. Badan Pusat Statistik dalam hal ini BPS adalah leading sector dalam pengembangan statistik yang memiliki peran penting dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pengelola data statistik. Karena hal ini juga tertuang dan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik, di mana BPS wajib memberikan pembinaan statistik kepada kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah maupun institusi lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2022, BPS menyelenggarakan program pojok statistik di perguruan tinggi. Ini merupakan bentuk tanggung jawab dalam rangka pembinaan statistik kepada masyarakat. Pojok statistik merupakan layanan yang lahir dari kolaborasi antara BPS dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan dan juga menyebarluaskan informasi statistik dalam rangka meningkatkan literasi statistik dan pemanfaatan hasil kegiatan statistik di lingkungan perguruan tinggi. Banyak manfaat yang dapat diambil dari adanya ataupun kehadiran pojok statistik. Program ini tentunya bagaimana bisa ditingkatkan manfaat dari pelayanan statistik, peningkatan terkait dengan literasi statistik, pemanfaatan data statistik, dan peningkatan kesadaran statistik di lingkungan perguruan tinggi. Nah, pojok statistik merupakan salah satu upaya BPS untuk menjawab kebutuhan mahasiswa dalam rangka mendapatkan layanan interaktif yang mudah, edukatif, dan menarik, dan juga mendukung program akademik Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bapak dan Ibu hadirin yang saya banggakan, kalau kita perhatikan berdasarkan data BPS yang dirilis terakhir, ekonomi Bali sangat erat kaitannya dengan pariwisata, yang tentunya dari sisi core value ataupun core business dari IPB Internasional adalah terkait dengan dunia pariwisata. Tentunya ini merupakan sebuah peluang bagi IPB Internasional
dalam rangka meningkatkan terkait dengan kapasitas kepariwisataan yang ada di Provinsi Bali. Nah, pada bulan lalu kita bisa melihat bahwa kontribusi dan lapangan usaha, akomodasi dan makan minum yang merupakan salah satu bagian dari sektor pariwisata itu mencapai 18,43% pada triwulan 3 2022. Dan ini merupakan kontribusi yang tertinggi di dalam pembentukan perekonomian Bali pada triwulan 3. Kemudian juga pada sisi lain, sektor ataupun lapangan usaha akomodasi dan makan minum ini juga menjadi salah satu lapangan usaha yang mempunyai penyerapan tenaga kerja tinggi, ya, sekitar 12,07%. Ini kita dapatkan dari hasil dari data ketenagakerjaan pada bulan Agustus. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa betul-betul lapangan untuk sektor pariwisata ini menjadi tulang punggung dari dunia perekonomian Bali. Meskipun sempat pada tahun 2020 dan 2021 perekonomian Bali jatuh terpuruk ke bawah karena memang tidak adanya sektor pariwisata dalam sumbangan perekonomian tersebut dengan adanya pandemi COVID. Oleh karenanya, seiring dengan pandemi COVID yang mulai mereda dan juga mulai hilang, tentunya dunia pariwisata kembali mulai aktif. Dan tentunya juga IPB Internasional kembali berupaya untuk memberikan sumbangsi terhadap dunia kepariwisataan di Provinsi Bali dengan adanya pemikiran-pemikiran baru terhadap studi kepariwisataan yang ada di IPB Internasional. Ya. Data-data tersebut, data-data terkait dengan pariwisata ini merupakan hanya sebagian kecil dari banyak data yang tersedia. Data tersebut bukan hanya tersedia di BPS, tetapi juga sumber-sumber lain. Saat ini sudah banyak sekali ragam data melalui proses big data yang kita punya, yang kita tahu. Sehingga dengan sangat mudah data tersebut dapat kita peroleh. Tetapi juga barangkali teman-teman yang ada di sini juga belum banyak tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan data-data tersebut, terutama data terkait ataupun tentang pariwisata yang erat kaitannya dengan objek penelitian mahasiswa ataupun dosen di IPB Internasional. Sehingga melalui webinar edukasi statistik dengan topik strategi mendapatkan data statistik untuk penelitian manajemen hotel ini menjadi menarik dan juga menjadi berguna. Sehingga pada webinar ini tentu akan ada pembelajaran terutama dari narasumber nanti untuk para peserta bagaimana kita bisa mendapatkan data statistik dalam rangka penelitian tidak hanya dalam manajemen perhotelan tetapi dari kaitannya dengan industri pariwisata yang lain. Sehingga saya harap dan juga kami berharap IPB Internasional ini menjadi salah satu pencetak insan pariwisata yang berkualitas yang memiliki peran penting dalam memajukan kualitas kepariwisataan di Provinsi Bali. Bapak dan Ibu, peserta webinar dan pelajar, pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada rektor dan juga dosen maupun agen statistik dan terutama mahasiswa IPB Internasional yang telah menyelenggarakan acara webinar ini. BPS Provinsi Bali selalu siap untuk mendukung dan juga membantu dari seluruh kegiatan ataupun agenda pojok statistik IPB Internasional. Semoga kerjasama yang telah dibangun ini dapat memberikan dampak positif bagi kita semua dalam memajukan perekonomian Bali khususnya di bidang pariwisata. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan acara webinar ini dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan statistik dan pariwisata di Provinsi Bali. Terima kasih. Saya Irina Paramasati. Om Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Hanif Yahya atas sambutan yang diberikan.
Jadi pojok statistik merupakan layanan kolaborasi antara BPS dan perguruan tinggi, salah satunya dengan IPB Internasional. Jadi kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian BPS dalam menyebarluaskan ragam dan manfaat dari produk statistik yang dihasilkan oleh BPS. Dan melalui pojok statistik diharapkan literasi dan manfaat statistik dapat digunakan untuk strategi menempatkan data untuk penelitian yang akan dibahas di dalam webinar ini. Jadi, hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara pokok webinar edukasi statistik, strategi mendapatkan data statistik untuk penelitian manajemen perhotelan, yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Dr. Gede Yoga Karisma Pradana, SOS MSI. Sebelum itu, mari kita berkenalan dengan narasumber lewat CV sebagai berikut. Jadi Bapak Yoga, bisa saya panggil Pak Yoga ya? Ya, silakan. Ya, jadi beliau lahir di Denpasar 19 April 1988 dengan pendidikan S1 sampai S3 di Universitas Udayana. Beliau memiliki pengalaman mengajar mata kuliah metodologi penelitian dan juga statistika. Beliau juga sangat aktif dalam menulis artikel, dan artikel beliau sudah banyak dipublikasikan baik dalam jurnal nasional maupun jurnal internasional. Selain aktif menulis, beliau juga aktif sebagai pembicara dalam seminar lokal maupun nasional. Dan pada tahun 2022, beliau memperoleh beberapa penghargaan. Salah satunya adalah dosen terbaik yang diberikan oleh Ketua Program Studi D4 Manajemen Perhotelan PBI. Luar biasa sekali Pak Yoga ya. Dan baik, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari narasumber kita, yaitu Bapak Yoga. Untuk itu saya persilahkan Pak. Om Swastiastu. Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan kita bersama membahas tentang strategi mendapatkan data statistik untuk penelitian manajemen perhotelan. Perkenalkan, nama saya Gede Yoga Karisma Pradana. Sebelum kita mulai untuk membahas materi, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Ragam lokal kiranya macapat disukai penggemar seni. Salam kenal semuanya dan selamat mengikuti webinar ini. Membahas tentang strategi mendapatkan data statistik, dalam hal ini tidak bisa dilepaskan dari data itu sendiri. Demikian juga kalau kita seandainya memerlukan suatu cara untuk mendapatkan data masih menjadi suatu pokok permasalahan yang perlu direncanakan dan dilakukan untuk mendapatkan itu. Baik strategi maupun cara untuk mendapatkan data statistik itu sendiri itu tidak lepas dari permasalahan data, di mana dengan kita mendapatkan data, kita mungkin mengetahui tentang sesuatu. Nah, apa kiranya hubungan antara data dengan hoax misalnya? Bagaimana hubungan data dengan solusi yang akurat? Kira-kira ada. Kira-kira apa juga hubungan antara data dengan beberapa keputusan yang adil? Kita bisa ketahui dari beberapa hotel cleaning staff, kemudian beberapa juga program iklan dan promosi lainnya. Dalam hal ini kita bisa mengetahui tentang sesuatu hal, namun di antara kita ada yang tidak tahu, seperti misalnya ada hoax, ada solusi yang akurat, maupun ada keputusan yang adil di antara program maupun
dalam hal ini iklan yang tersedia yang kita sudah simak bersama. Bila mana demikian, dalam hal ini data menjadi sesuatu hal yang penting. Kenapa? Karena melalui data, diantaranya kita bisa mengetahui ada solusi yang akurat, ada keputusan yang adil, maupun adanya hoax itu sendiri. Sebenarnya, mengetahui tentang adanya hoax, adanya keputusan yang adil, maupun solusi yang akurat dapat kita ketahui melalui teori. Kita juga bisa mungkin mengetahui tentang solusi yang akurat, keputusan yang adil, dan adanya hoax itu melalui hipotesis berdasarkan teori. Demikian juga kita bisa dapat mengetahui adanya solusi yang akurat, adanya keputusan yang adil, maupun adanya hoax itu berdasarkan hasil-hasil penelitian berdasarkan data. Menarik untuk ditelusuri secara bersama bahwa kualitas data statistik itu memiliki pengaruh terhadap hasil akurasi penelitian manajemen perhotelan, keadilan keputusan manajemen hotel, dan membangun kepercayaan dari para investor hotel itu sendiri. Nah, dalam hal ini kita bisa ketahui bahwa data statistik itu adalah salah satu data di mana kualitas data statistik itu bisa berkontribusi bahkan berpengaruh terhadap kredibilitas maupun akurasi dari hasil penelitian. Sebagaimana topik yang akan kita bahas dalam webinar ini, data statistik itu ternyata tidak hanya bermanfaat untuk penelitian manajemen perhotelan. Dalam praktik manajemen perhotelan, kita bisa ketahui beberapa manfaat data statistik, itu diantaranya untuk proses pembuktian dan bentuk pertanggungjawaban dari kegiatan hotel. Kita bisa lihat beberapa capaian data statistik tentang hotel itu mulai disajikan dalam bentuk diagram grafik, kadang juga diagram batang maupun juga diagram lingkaran, di mana dari setiap diagram lingkaran, batang maupun grafik tersebut memuat beberapa nominal, numerikal yang disertai simbol seperti persentase misalnya. Di sini menunjukkan suatu tingkatan-tingkatan tertentu dari perkembangan kegiatan pariwisata maupun capaian performa kualitas dari layanan pariwisata itu sendiri. Kita bisa mengetahui melalui data statistik ini secara ringkas tentang proses dan praktik dari pelaksanaan manajemen perhotelan di beberapa hotel maupun di suatu hotel seperti misalnya yang banyak ada di Bali. Melalui data statistik kita bisa juga melihat diantaranya tahapan-tahapan dari kegiatan manajemen perhotelan itu sendiri, sebagaimana dapat menjadi tolok ukur dalam merancang maupun mengevaluasi dari kegiatan hotel. Di sini kita juga bisa melihat manfaatnya dengan data statistik itu bermanfaat sebagai bukti perkembangan dari kegiatan perhotelan. Selain itu juga melalui data statistik kita bisa mengetahui tentang salah satu tinjauan pengesahan dari kegiatan hotel itu sendiri. Demikian juga data statistik itu bermanfaat sebagai bukti pertanggungjawaban dari kegiatan hotel. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa dalam manajemen perhotelan kita bisa mendapatkan data statistik.
Untuk mendapatkan data statistik yang dapat kita lakukan adalah pertama yaitu mencari responden. Dengan kita mencari yang namanya responden, kita sangat potensial mendapatkan data yang disebut atau yang tergolong data statistik. Data statistik sangat mungkin diperoleh apalagi ditunjang dengan salah satu instrumen pengumpulan data yang disebut dengan kuesioner. Berdasarkan instrumen yang disebut kuesioner ini, kita sangat mungkin untuk mendapatkan data statistik berdasarkan petunjuk-petunjuk yang sudah ada dan tertera dalam kuesioner tersebut secara langsung. Demikian kita juga memungkinkan mendapatkan data statistik itu melalui Google Form atau kuesioner yang kita sebarkan secara tidak langsung kepada para responden, kemudian kita menanti respon dari para responden tersebut. Cara kedua yang bisa kita lakukan bersama yaitu dengan melakukan studi dokumen hotel. Ini merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan bagaimana kita bisa datang langsung ke hotel-hotel terkait sehubungan dengan rancangan maupun usulan penelitian kita tentang manajemen perhotelan. Pada dokumen hotel, kita sangat mungkin untuk mendapatkan data-data statistik seperti yang tersaji dalam diagram tabel, diagram lingkaran, yang mana dalam hal itu kita bisa mengetahui tentang perkembangan dari kegiatan hotel atau semacam transaksi atau alokasi budget untuk kegiatan perhotelan itu sendiri. Atau mungkin juga berhubungan dengan permasalahan teknis maupun dalam hal ini yang bersifat juga yang struktural sehubungan dengan pengelolaan dari hotel itu sendiri. Adapun juga dokumen hotel yang memungkinkan untuk menunjang analisis statistik kita dalam manajemen perhotelan, misalnya dari beberapa bukti-bukti transaksi kegiatan hotel sebagaimana berikut yang bisa kita lihat bersama. Nah, strategi mendapatkan data statistik ini menjadi sesuatu hal yang menarik untuk kita aplikasikan bila mana beberapa cara, dua cara yang sudah kita simak bersama itu dengan mencari responden maupun studi dokumen hotel itu mengalami atau dalam hal ini mendapatkan hasil yang masih kurang memuaskan. Maksudnya dalam hal ini adalah bagaimana kalau dalam aplikasi cara mendapatkan data statistik itu melalui responden maupun data dokumen itu ternyata untuk memecahkan permasalahan penelitian kita itu masih kurang. Atau dalam hal ini adalah masih kurang data statistik. Kemudian yang kedua, dari beberapa kebutuhan data statistik berdasarkan rumusan masalah dari usulan penelitian manajemen perhotelan kita, itu ternyata ada beberapa data statistik yang sulit untuk didapatkan atau dalam hal ini juga sulit untuk diperoleh karena keterbatasan waktu dan agenda penelitian yang sudah direncanakan sebelumnya. Ini juga bisa menjadi salah satu kendala kita bersama yang selama ini dalam operasional penelitian manajemen perhotelan. Untuk menuntaskan kewajiban kita sesuai dengan agenda penelitian manajemen perhotelan yang sudah kita rencanakan bersama dalam proposal penelitian. Nah, dalam hal ini setidaknya kita memerlukan semacam solusi. Kita memerlukan semacam cara alternatif sebagaimana strategi-strategi untuk mendapatkan data statistik. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan coba membahas salah satu strategi untuk mendapatkan data statistik, yaitu pertama dengan
mengakses link website BPS Bali. Strategi untuk mendapatkan data statistik dengan mengakses link BPS Bali seperti melalui https://bali.go.id, kita bisa awali dengan open link website BPS. Di sana kita coba cari yang namanya tabel dinamis. Ketika tabel dinamis ditemukan, lakukanlah pilih subjek pariwisata. Setelah subjek pariwisata diklik, kemudian pilih indikator, salah satu indikator. Di sana ada lebih dari 15 indikator, 10 diantaranya bisa kita lihat beberapa indikator data statistik yang tersedia. Mulai dari total hotel bintang di Bali, tempat tidur akomodasi wisata di Bali, total wisatawan mancanegara ke Bali, rata-rata lama menginap tamu hotel bintang di Bali, rata-rata lama menginap tamu akomodasi wisata di Bali, tingkat hunian kamar hotel bintang di Bali, total akomodasi wisata di Bali, dan masih banyak lagi. Setelah kebutuhan data atau yang kita cari temukan melalui tabel indikator yang tersedia, kemudian kita pilih salah satu. Setelah pilih salah satu dari tabel indikator, kemudian kita tentukan yang namanya karakteristik dari tabel indikator itu sendiri. Kemudian kita pilih waktunya, pilih tata letak tabel, kemudian klik unduh data. Setelah data terunduh, sebelumnya kita pilih salah satu jenis file. Data ini akan diunduh dalam format apa untuk mendapatkan data yang kita inginkan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama bagaimana proses pencarian data statistik melalui tabel dinamis melalui video berikut. Lagi sekali. Baik, kita bisa saksikan ini adalah contoh demo ya dalam memperoleh data dalam BPS dari websitenya BPS Provinsi Bali, khususnya mencari data tabel dinamis. Kita bisa mencari kategori yang kita inginkan dan tahun berapa yang akan dicari datanya. Nanti akan muncul jumlah data yang diinginkan. Kita bisa download data tersebut. Ya, ini adalah contoh hasil data yang kita cari. Kita bisa menyimpan dan mendownload file tersebut, atau bisa juga langsung di print. Berikut adalah salah satu contoh data yang
berupa tabel dinamis. Tadi kita sudah simak bersama di mana tabel dinamis itu menyediakan data statistik tentang manajemen perhotelan. Kita juga bisa mendapatkan data statistik tentang manajemen perhotelan itu melalui tabel ekonomi dan perdagangan. Untuk mendapatkan data statistik manajemen perhotelan pada tabel ekonomi dan perdagangan, kita bisa melakukan akses website BPS Bali, itu misalnya melalui https://bali.go.id. Di sini kita bisa cari beberapa indikator ya terkait dengan data statistik manajemen perhotelan yang kita perlukan, mulai dari total hunian kamar hotel bintang di Bali, total wisatawan mancanegara ke Bali, rata-rata tamu menginap pada akomodasi wisata Bali, total hunian kamar akomodasi wisata di Bali, total hotel bintang di Bali, total biru perjalanan wisata di Bali, total rumah makan di Bali, total tempat duduk rumah makan di Bali, dan sampai dengan total wisatawan domestik di Bali. Di sini ada kurang lebih sekitar 23 tabel indikator data statistik yang sangat relevan dengan permasalahan-permasalahan sehubungan dengan manajemen perhotelan, yang mana kita bisa mulai dengan klik ekonomi dan perdagangan pada website BPS, kemudian pilihlah pariwisata. Setelah memilih pariwisata, kita klik judul yang dalam hal ini memiliki sesuai dengan indikator data statistik yang kita butuhkan, kemudian klik XLS untuk mendapatkan data dalam bentuk Excel. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita amati secara bersama bagaimana data statistik itu bisa kita dapatkan melalui tabel ekonomi dan perdagangan. Langkah pertama, kita bisa mencari website dari BPS, lalu kita mencari tabel ekonomi dan perdagangan. Bisa dilihat di sebelah kiri halaman website dan kategorinya. Lalu kita cari data yang kita inginkan. Setelah kita mendapatkan data, kita bisa langsung download dalam bentuk Excel dan kita bisa gunakan data tersebut untuk keperluan penelitian maupun hal-hal lainnya. Ya, sekian dari
video dan pembahasan cara untuk menemukan tabel ekonomi dan perdagangan. Ya, tadi kita sudah simak bersama bagaimana contoh dari penerapan strategi untuk mendapatkan data. Yang mana dalam hal ini berpusat pada pencarian data statistik pada tabel ekonomi dan perdagangan dalam website BPS. Selanjutnya kita juga bisa mendapatkan data statistik sehubungan dengan penelitian manajemen perhotelan kita, itu melalui berita resmi statistik. Tetap dengan mengakses open link website balibps.go.id, yang mana dalam hal ini kita bisa mencari beberapa judul-judul berita resmi yang dirilis oleh statistik. Itu diantaranya tentang perkembangan pariwisata Bali dan jumlah wisatawan mancanegara ke Bali. Dari dua judul ini, kita sangat memungkinkan untuk mendapatkan data statistik sehubungan dengan usulan manajemen perhotelan, ya. Yang mana kita awali dengan klik berita resmi statistik, pilih subjek pariwisata, kemudian pilih bulan, setelah itu pilih tahun, pilih judul, dan selanjutnya dilanjutkan dengan copy paste atau klik unduh dan ketik email. Setelah itu, secara teknis kita bisa lihat contoh dari aplikasi strategi mendapatkan data statistik tentang manajemen perhotelan dalam berita resmi statistik seperti berikut, ya. Baik, jadi selanjutnya adalah video dalam mengakses berita statistik. Jadi kita bisa memilih berita yang sudah dipublikasikan oleh statistik BPS Provinsi Bali. Kita bisa cari berdasarkan bulan yang kita inginkan dan tahun yang inginkan. Dan ini adalah salah satu contoh berita dari jumlah wisatawan kunjungan ke Bali. Lalu kita bisa unduh dengan input alamat email yang kita miliki dan akan langsung terunduh file berita resmi statistik yang kita inginkan. Jadi di dalam berita tersebut dapat informasi mengenai data-data dan penjelasan mengenai data tersebut.
demikian kita sudah simak bersama tentang contoh lain dari mendapatkan data statistik melalui strategi, yaitu dalam hal ini menelusuri dari berita resmi statistik untuk mendapatkan data-data statistik sehubungan dengan manajemen penelitian. Kita lanjutkan. Kita juga bisa mendapatkan data statistik itu melalui publikasi yang tersedia dalam Bali bps.go.id. Salah satu publikasi yang memuat data statistik yang kita butuhkan untuk penelitian manajemen perhotelan itu misalnya tentang tingkat penghunian kamar akomodasi Provinsi Bali. Untuk mendapatkan publikasi ini, kita bisa klik publikasi. Setelah itu ketik angka tahunnya, ketik kata kunci dari penelitian manajemen perhotelan, klik tampilkan, kemudian klik unduh publikasi terkait, ketik email, dan klik download untuk mendapatkan publikasi yang kita butuhkan dan perlukan untuk penelitian kita. Untuk lebih jelasnya, aplikasi strategi ini untuk mendapatkan data statistik pada publikasi yang dimaksud, mari kita amati bersama-sama pada video berikut. Baik, berikut adalah cara untuk mencari data publikasi yang ada di BPS. Nah, tetap kita akses dari website BPS Provinsi Bali. Kita cari menu publikasi, lalu kita akan mencari tahun publikasi yang diinginkan dan mencari juga indikator. Nah, kita bisa set dengan nama perhotelan, ya nanti kan muncul beberapa hasil publikasi. Salah satu contohnya lah seperti berikut. Dan tetap sebelum kita download, kita harus memasukkan email. Dan berikut adalah contoh tingkat penghunian kamar akomodasi Provinsi Bali tahun 2019. Jadi kita bisa mencari data apa saja yang kita inginkan di dalam publikasi ini dan dapat digunakan juga untuk penelitian-penelitian dari manajemen perhotelan. Ya, tadi kita sudah amati ya, bagaimana mendapatkan data statistik tentang manajemen perhotelan melalui publikasi yang tersedia. Strategi berikutnya sehubungan dengan mendapatkan data statistik untuk manajemen perhotelan, kita bisa cari yang namanya pojok statistik IPBI. Setelah kita mencari pojok statistik IPBI, coba konsultasikan dengan petugas pojok statistik atau agen statistik tentang permasalahan-permasalahan penelitian manajemen perhotelan, khususnya dalam hal ini permasalahan data statistik yang kita butuhkan. Di sana kita akan dapat petunjuk seputar data-data statistik yang kita butuhkan. Lalu dari
cara mendapatkan data maupun strategi mendapatkan data statistik itu kalau kita amati itu ada keunggulan dari aspek strategi mendapatkan data statistik. Kita bisa lihat bahwa berdasarkan indikator proses mencari data, itu cara mendapatkan data statistik baik melalui responden maupun melakukan studi dokumen perhotelan itu cepat, rata-rata cepat. Kemudian apabila kita mengaplikasikan salah satu atau kedua strategi yang kita sudah bahas bersama, itu lebih cepat. Kemudian apabila kalau kita amati dari prosedur pencarian data dengan menggunakan cara mendapatkan data statistik melalui responden, itu bersyarat paling tidak kita untuk mendapatkan data statistik melalui responden kita membuat janji, kemudian mendapatkan konfirmasi, bahkan kita memerlukan yang namanya surat pengantar atau surat izin, sehingga data statistik yang diperoleh dari responden maupun dokumen hotel bisa kita dapatkan secara konformis. Nah, dalam hal ini untuk mendapatkan data statistik melalui strategi yang sudah kita paparkan dan bahas bersama, itu lebih bebas syarat. Bagaimana dari tarif data? Tentu dalam tarif data, melalui strategi mendapatkan data yang dimaksud, itu gratis. Sedangkan kalau misalnya mempergunakan cara-cara mendapatkan data statistik yang biasa kita lakukan dalam penelitian manajemen perhotelan, itu ada yang gratis, ada juga yang bersyarat, ada yang berbayar. Bagaimana dengan kualitas data? Di sini kita bisa lihat bahwa kualitas data yang kita dapatkan melalui aplikasi strategi mendapatkan data statistik untuk manajemen perhotelan ini terjamin agen statistik BPS Bali. Sedangkan kalau misalnya kita mencari data melalui responden maupun juga data dokumen hotel, itu masih belum tentu terjamin oleh agen statistik. Nah, dalam hal ini kita bisa ketahui bersama juga data dalam penelitian manajemen perhotelan yang kita dapatkan melalui strategi yang dimaksud itu bermanfaat atau unggul sebagai data sekunder. Sedangkan untuk melalui cara mendapatkan data statistik yang biasa dilakukan dalam penelitian manajemen perhotelan, itu bisa bermanfaat sebagai data sekunder maupun data primer. Ya, di sini dalam webinar ini kita bisa ketahui bersama bahwa strategi untuk mendapatkan data statistik itu bisa dilakukan melalui akses link website BPS dan datang langsung ke pojok statistik IPBI. Data statistik yang kita dapatkan melalui strategi tersebut itu unggul dari kecepatan, kemudian praktis, terjamin, dan gratis untuk mendapatkan data sekunder yang berkualitas untuk penelitian-penelitian manajemen perhotelan kita. Akhir kata, atas perhatiannya, ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Untuk selanjutnya pada moderator disilakan. Baik, terima kasih atas pemateri kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Jadi ada beberapa kesimpulan yang kita dapat dari Bapak narasumber. Yang pertama, bagaimana kita bisa mendapatkan yang namanya data-data statistik yang berasal dari website BPS. Dan manfaat data statistik, proses dengan praktik dari manajemen perhotelan. Yang pertama, kita bisa mendapatkan data melalui kuesioner yang bisa disebut dengan data primer.
Selanjutnya, data-data berupa bukti-bukti dokumen dari hotel secara langsung, itu disebut dengan data sekunder. Dan solusi untuk mendapatkan data tersebut bisa mengakses link website BPS Provinsi Bali. Jadi di dalam website tersebut kita bisa mencari indikator-indikator statistik untuk manajemen perhotelan. Contoh yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Yoga, ada beberapa hal. Yang pertama adalah tabel dinamis, yang kedua tabel ekonomi dan perdagangan, yang ketiga adalah berita resmi statistik, dan yang keempat adalah publikasi. Itu solusi yang pertama. Untuk solusi yang kedua, mahasiswa bisa datang ke pojok statistik IPBI yang berada di Gedung Arjuna, tepatnya di dalam perpustakaan IPBI Internasional. Kalian bisa bertemu dengan agen statistik yang bertugas, tepatnya pada hari Selasa setiap minggu, jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Kalian bisa konsultasi mengenai data statistik yang dibutuhkan, dan bisa bertanya mengenai metodologi penelitian, serta hasil dari olah data berupa data SPSS atau alat analisis lainnya. Ya, sampailah kita pada sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Silakan bagi peserta webinar bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Untuk sesi pertama kita buka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Atau kalau tidak ada yang bertanya, kita langsung pada sesi berikutnya, yaitu kita akan kuis. Kita akan menggunakan media kuisis untuk kuis pada pagi hari ini. Jadi link kuis akan dibagikan pada kolom komentar. Silakan bagi peserta untuk dapat ikut bergabung dalam kuis. Ya, kita tunggu ya untuk proses dari kuisisnya. Silakan bagi peserta untuk dapat mengakses link berikut dan join ke dalam kuis. Jadi langsung buka browsernya dan masuk ke langsung search joinmyquizzes.com, lalu bisa kalian join dengan kode 051075 untuk mengikuti quiz pagi hari ini ya. Kalian bisa gunakan nama, nanti kan ada reward bagi yang memiliki skor tertinggi. Ya, ini sudah terlihat beberapa peserta untuk ikut join. Nanti akan ada beberapa pertanyaan seputar materi yang diberikan oleh Bapak Yoga.
Baik, ini ada satu pertanyaan dari Ibu Ita ya. Mungkin Pak Yoga langsung bisa menjawab ya pertanyaan dari Satu, beliau. ya. Yang ingin ditanyakan adalah mau bertanya sekaligus memberikan info detail kepada mahasiswa, apakah pojok statistik memberikan bimbingan khusus bagi mahasiswa yang merasa kurang dengan statistik, terutama angkatan atas. Mungkin maksudnya adalah angkatan yang sedang menyusun skripsi seperti itu. Dan berdasarkan keluhan dari anak-anak dari prodi S1 pariwisata. Mungkin Pak Yoga bisa langsung memberikan tanggapan. Ya, terima kasih atas tadi pertanyaannya ya dari Ibu Ita. Di sini kita bisa ketahui bersama bahwa pojok statistik itu dapat membantu kita dalam mengurangi atau mencegah kendala dalam mendapatkan data statistik. Tidak hanya untuk manajemen perhotelan, juga beberapa bidang-bidang ilmu lainnya. Namun pada pagi hari ini kita berfokus pada penelitian manajemen perhotelan, yang mana juga tidak luput dari permasalahan mendapatkan data statistik. Nah, sehubungan dengan masalah analisis data statistik, itu bisa dikonsultasikan dengan para agen-agen statistik yang ada. Atau bisa juga ditanyakan kepada petugas pojok statistik tentang masalah teknis seputar dengan analisis data statistik. Tapi diutamakan di sini adalah pencarian data statistik. Mungkin demikian. Baik, jadi di dalam pojok statistik mahasiswa dapat melakukan konsultasi seperti itu ya Pak ya. Konsultasinya gratis. Ya benar sekali, konsultasi gratis, dan konsultasi itu bisa dilakukan di setiap hari Selasa dari jam 1 sampai jam 3 sore. Jadi hanya pada hari tersebut petugas atau agen statistiknya berada di dalam pojok statistik. Jadi mahasiswa yang ingin menanyakan masalah mengenai skripsi, terutama pada bagian metodologi maupun analisis data, silahkan datang pada hari tersebut. Oke, sudah berapa orang yang join ke dalam kuisis? Ini ada 89 peserta. Kita berikan waktu 5 menit untuk join. Ya, nanti akan ada reward ya kepada peserta yang memiliki nilai terbaik dalam kuisis. Atau ini bisa di-scan langsung QR code untuk langsung join ke dalam kuisis ini. Ya. Kita berikan waktu 5 menit ya. Nggak bisa ya? Terbatas ya? Sepertinya tidak ada. Bagaimana? Baru 10 orang ya yang join ya? Hari mulai aja.
tidak bisa join lagi? Udah, dimulai aja. Oke, mungkin yang bisa join hanya 10 orang untuk kuisis pagi hari ini. Kita bisa mulai ya kuisnya. Jadi hanya ada 7 pertanyaan, ya kita bisa lihat live score untuk yang mengikuti kuisis. Ya, jadi kita bisa lihat nilai yang terbaik akan mendapatkan sertifikat tambahan. Ya, link sertifikat akan kita berikan setelah kuis ini berakhir, sebelum dilakukannya penutupan. Nanti yang memiliki skor tertinggi ya akan 3 skor tertinggi ya, peringkat 1, 2, 3 bisa screenshot hasil dari skor yang kalian dapatkan dan bisa DM ke Instagram Pojok Statistik IPBI atau Instagram dari Perpustakaan IPBI. Nanti akan diberikan sertifikat tambahan yang dikirim ke email secara langsung. Kita bisa lihat persaingan dari peserta. Ini ada 10 peserta ya. Kita terbatas untuk kuisis yang bisa masuk ke dalam link ini. Jadi tidak bisa semua peserta ikut. Wow, luar biasa sekali. Sudah ada 2 peserta yang menyelesaikan kuis dengan skor maksimal. Jadi jawabannya betul semua. Ya, sudah ada 3 peserta, kita bisa lihat. Wow, pintar-pintar sekali ini peserta pagi hari ini yang bisa menyelesaikan kuis dengan nilai maksimal. Ya, jadi belum semua peserta menyelesaikan kuis, kita masih tunggu beberapa menit.
Ya, tampaknya peserta masih mengerjakan ya atau mengikuti kuis itu nomor 9 belum selesai. Ya, karena kita mempersingkat waktu ya, mungkin sudah terlihat nilai skor tertinggi, kita bisa end quiz pada pagi hari ini. Oke, selamat kepada 3 orang peserta, silahkan. Yang pertama Rizka, yang kedua Risma, yang ketiga Adi. Ya, nanti silahkan bagi peserta yang memiliki skor tertinggi untuk dapat mengirimkan screenshot dan DM kepada Instagram Pojok Statistik maupun Library IPBI Internasional. Ya. Jadi sayang sekali waktu untuk sesi tanya jawab maupun kuis sudah berakhir. Nah, tiba kita pada penghujung acara, yaitu terima kasih kepada Bapak Yoga Karisma yang telah memberikan materi kepada kita semua, dan terima kasih kepada Bapak Ketua BPS Provinsi Bali yang sudah menyempatkan waktunya hadir dan memberikan sambutan pada webinar pagi hari ini. Nah, di terakhir kita akan memberikan link presensi untuk sertifikat. Jadi sertifikat akan dikirimkan kepada email yang terdaftar di link tersebut. Sebelum itu, kita akan saksikan penyerahan sertifikat yang akan diberikan oleh Kepala UPT Perpustakaan IPB Internasional, Ibu Arini, yang akan memberikan sertifikat kepada Bapak narasumber kita, Bapak Yoga Karisma Pradana. Silakan Ibu. Ayo Pak Yoga, Ya. kita akan saksikan penyerahan sertifikat dari Ibu Arini. Ya. Ya. Oke. Sudah? Ya. Oke, selanjutnya untuk penyerahan kepada moderator. Ya, Ibu. Ya. Ini Pak. Ya. Oke. Terima kasih Bu Arini atas kesempatannya. Ya. Dan sampailah pada penghujung acara hari ini. Terima kasih juga kepada para peserta webinar hari ini yang sudah mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, kini kita telah sampai di akhir acara.
Saya, IGD Dirga Surya, selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kesalahan atas kekurangan selama acara berlangsung. Atas akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan Paramo Santi, Om Santi Santi. Om.